Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I am Miss Ria Marinda. So today we will learn about opinions and thoughts. Jadi hari ini kita akan belajar tentang pendapat dan juga pikiran. Before we learn about opinion, we must know the meaning of opinion. Jadi sebelum kita belajar tentang opinion, kita harus mengetahui apa sih arti dari opinion tersebut. So the meaning of opinion is a view or judgment formed about something, not necessarily based on fact or knowledge. Jadi dapat dikatakan bahwa opinion ini merupakan pendapat atau pandangan terhadap sesuatu. Ini merupakan tidak harus selalu berdasarkan fakta atau pengetahuan, tapi opinion juga bisa berdasarkan apa yang kita pikirkan tentang sesuatu topik atau sebuah statement. For example, jika ada sesuatu statement or topic, the topic is about online school. Jadi topiknya itu seperti online school. So we can share our opinion like I think online school is very bored because we can't meet friends and the task is more than offline school. Jadi kita bisa memberikan contoh tentang opinion atau pendapat kita seperti saya pikir I think online school is very bored. Saya pikir sekolah online ini sangat membosankan karena kita tidak bisa bertemu teman-teman dan juga tugasnya lebih banyak dari offline school, lebih banyak dari sekolah offline. Itu salah satu contoh tentang statement yang mengatakan tentang online school. Jadi itu tergantung kalian. Pendapat kalian tentang online school itu bagaimana? So, this is the meaning of opinion. If you don't understand or you have a question about opinion, you can ask me on the WA group or you can personal chat with me. So this is the example conversation about opinion. Ini merupakan salah satu contoh percakapan tentang opinion. This is about Alex and Andy. You can listen and repeat after me. Kalian bisa mendengarkan apa yang Miss katakan, kemudian kalian ulangi apa yang Miss katakan tersebut. What do you think about going to Bali next holiday? Repeat, guys. I think that's a good idea. I'd never been to Bali. Do you think we should book the ticket from now or just before we go? I think we'd better book the ticket now. Many people go to Bali on holiday. If we don't book the ticket now, we might not get any ticket later. Yes, you are right. Jadi dapat disimpulkan bahwa ini merupakan percakapan Alex dan Andy yang sedang membicarakan rencana mereka untuk berlibur ke Bali. Kita artikan, Alex mengatakan, "What do you think about going to Bali next holiday?" Bagaimana pendapatmu tentang liburan ke Bali selanjutnya? Jadi ini merupakan Alex ingin Andy memberikan opinionnya terhadap
apa yang ia katakan. Karena Alex mengatakan bahwa dia merencanakan untuk pergi ke Bali untuk liburan selanjutnya. Kemudian Andi menjawab, I think that's a good idea. Itu ide yang bagus. Saya pikir itu ide yang bagus. I've never been to Bali. Saya belum pernah ke Bali. Jadi Andi mengatakan dia tuh setuju dengan pertanyaan Alex yang mengatakan bahwa ingin pergi ke Bali untuk liburan selanjutnya. Karena si Andi ini belum pernah ke Bali. Kemudian Alex bertanya lagi kepada Andi, do you think we should book the ticket from now or just before we go? Jadi Alex menanyakan, apakah menurutmu kita harus memesan tiket dari sekarang atau sebelum kita pergi? Nah, di sini Alex bertanya tentang pendapat Andi, apakah kita, Alex dan Andi, memesan tiket itu dari sekarang atau sebelum mereka pergi. Di sini dapat dilihat ada vocabulary book. Ini tidak asing lagi ya tentunya. Book itu kebanyakan orang tahu bahwa artinya adalah buku. Tapi di sini book di sini bukan artinya buku. Karena book memiliki arti lain. Seperti kita dapat melihat konteksnya, book di sini merupakan memesan. Karena dia mengatakan tentang tiket. Kemudian Andi, I think we'd better book the ticket now. Sebaiknya kita pesan tiket sekarang. If many people go to Bali on holiday. If we don't book the ticket now, we might not get any ticket later. Banyak orang pergi ke Bali untuk liburan. Jika kita tidak memesan tiket sekarang, kita mungkin tidak akan mendapatkan tiket di kemudian hari. Kemudian Alex menjawab, yes, you are right. Ya, Anda benar. Nah, di sini adalah sentence structure to express opinions. Jadi ini merupakan jika kalian ingin memberikan pendapat kalian bisa menggunakan subject, verb, dan object. If you want to give your opinion, you have to add the subject at the beginning of the sentence. Seperti yang kita lihat, kalian bisa menambahkan subjek yang ingin menanyakan itu siapa. Seperti contoh di sini, I dan we. You can use I if that's your own opinion, or you can use we if that's the opinion of you and some of your friends. Jadi kalian bisa menggunakan I jika itu opini kalian sendiri, sedangkan kalian bisa menggunakan we jika itu opini kalian dan teman-teman kalian. Kemudian di sini ada verb yang related to giving an opinion. Agree, believe, reckon, agree, doubt, assume, don't agree, think. Dan di sini ada objeknya. Object is about what you want to say in giving an opinion. So if you want to ask something, I remember you again. If you have a question, you can ask me on WhatsApp group, or you can personal chat in my number. The next is about expression in your own point of view. Jadi ini merupakan contoh-contoh ekspresi yang bisa kalian gunakan ketika kalian ingin memberikan pendapat menggunakan sudut pandang kalian, point of view. Jadi ini kita lihat pertama, in my opinion. Listen and repeat after me. In my opinion. Ini artinya menurut pendapat saya. In my opinion. And then the next, listen and repeat after me. I think.
Saya pikir. Personally, I think. Secara pribadi, saya pikir. In my experience. Dalam pengalaman saya. I strongly believe that. Saya sangat percaya bahwa as far as I am concerned. As far as I am concerned. Sejauh yang saya ketahui. From my point of view, dari sudut pandang saya, as I understand, seperti yang saya mengerti. Kemudian selanjutnya, what I mean is, maksud saya adalah, in my humble opinion, menurut pendapat saya yang sederhana. Ini in my humble opinion kalian bisa menggunakan ketika dalam keadaan yang formal atau ingin menghargai orang yang lebih tua dari kalian. Kemudian I would like to point out that saya ingin menunjukkan bahwa, and then to my mind, dalam pikiran saya, by this I mean, maksud saya, and then I am compelled to say, saya terpaksa mengatakan, I reckon, menurut saya, dan yang terakhir, as I see it, seperti yang saya lihat. Jadi ini merupakan ekspresi-ekspresi yang bisa kalian gunakan ketika kalian ingin memberikan pendapat. Seperti contohnya itu kan, in my opinion, menurut saya. Jika kalian bisa mengatakan seperti online school tadi kan, in my opinion, online school is too boring. We can use that expression to explain our opinion. So in the last meeting, let's practice. Ayo kita praktek tentang apa yang kita pelajari tadi. Come on, express your opinion. Jadi di sini untuk nilai tambahan kalian bisa jawab pertanyaan ini. Kemudian kirim ke Miss melalui chat pribadi. Jadi ini soalnya nomor 1, what do you think about online school? Dan nomor 2, in your opinion, is it better online school or offline school? Jadi ini pertanyaan-pertanyaan dengan jawaban sesuai apa yang kita pelajari tadi. Seperti yang di sebelumnya, kalian bisa menggunakan in my opinion, I think, personally I think, in my experience, dan lain sebagainya. Jadi ini nomor 1 ini kan pendapat kalian tentang online school. Kalian bisa ekspresikan menggunakan contoh-contoh sebelumnya. Kemudian yang nomor 2 ini, menurut pendapat kalian, lebih baik online school atau offline school? Jawab pertanyaan ini dan kirim ke WA Miss ya, yang ada di grup. Sekian pembelajaran kita hari ini. I think that's all for my explanation about opinion. In the next week, we can meet again with me to continue the material about opinion and thoughts. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.